Yesaya pasal 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudaraku yang kekasih, pada waktu kita memikirkan bagian ini dan memperhatikannya, pada waktu kita merenungkan apa sesungguhnya yang menjadi kehendak Tuhan di dalam seluruh kehidupan anak manusia, maka disinilah kita memperhatikan ungkapan yang disampaikan kepada dia, Sang Natal, penasehat ajaib. Dan kita sudah bicara, dia adalah penasehat ajaib, Sang Firman itu. Maka nasihatnya itu menyelamatkan umat manusia, Firman yang hidup itu. Nah, sekarang kita akan memikir bagaimana dia sebagai Allah yang perkasa. Istilah ini dengan segera meneguhkan dia sang penasehat ajaib adalah dia yang perkasa. Sehingga dia bukan hanya mampu dalam kecerdasan hikmat menasihati, tetapi keperkasaan menjadi kekuatan yang menggaransi seluruh apa yang dikerjakannya. Nah, saudara, ini menjadi perpaduan yang sangat menarik sekali. Kalau penasihat itu advisor begitu ya. Tetapi kalau keperkasaan sang Allah ditekankan, maka dia bukan saja orang yang berhikmat dalam hikmat yang luar biasa, tetapi kekuatannya yang tak terhingga. Nah, oleh karena itu, bagaimana dia sebagai Allah yang perkasa menjadi keunggulan di dalam kehidupan setiap orang percaya. Dan itulah Natal itu. Sehingga dia yang ajaib dalam menasihati, juga perkasa dalam menjagai. Saudara-saudara, Alkitab di dalam Perjanjian Lama menelusuri istilah perkasa yang ditaruh kepada Allah, dan itu sangat menarik. Pertama, saudara-saudara, Musa berkata bahwa tidak ada ilah-ilah lain di kolong langit ini yang perkasa seperti dia. Semua orang, semua kerajaan, semua bangsa punya Allah, dalam tanda petik. Allah-Allah, ilah-ilah mereka itu digambarkan sebagai Allah-Allah, ilah-ilah yang tidak seperkasa Allah ini. Maka Allah yang perkasa adalah Allah yang melewati segala ilah yang ada. Nah, ini menjadi pemikiran serius kita, saudaraku. Kenapa? Karena Allah yang perkasa ini juga adalah penasihat yang ajaib itu. Kebenarannya yang luar biasa sehingga dia tidak memerlukan nasihat dari siapapun. Tapi keperkasaannya pun melintasi apa juga. Sehingga dia perkasa dalam segala hal, dia tidak perlu bantuan siapapun. Maka keunggulan, keilahian pada Kristus dengan segera tampak nyata sebagai Sang Natal itu. Nah, jadi ini menjadi bagian yang patut untuk kita pikirkan. Ketika Musa membawa orang Israel keluar dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian, panjang sejarah perjalanan, panjang perkelahian, pergumulan yang mereka lewati. Bagaimana mereka berhadapan dengan bangsa-bangsa dengan segala ilahnya. Dan bagaimana kemenangan mereka menjadi bukti penyertaan Sang Perkasa Allah yang hidup itu. Maka ketika Sang Natal itu disebut Allah yang perkasa, menunjukkan keunggulan kekuatan dalam rangka penyelamatan terhadap umat. Karena jangan lupa, Yesaya sedang berbicara ketika umat itu menuju titik nadir keterpurukan. Ketika umat itu menuju ke pembuangan, ketika umat itu menuju kepada kehancuran, maka akan muncul pertolongan Allah yang perkasa. Tapi pertanyaannya, kalau Allah itu perkasa, kenapa mereka dibuang? Mereka dibuang bukan karena Allah tidak berdaya, tapi Allah sedang menghajar umatnya. Dan ketika Allah menghajar umatnya, dia bisa memakai tangan kafir untuk menghabisinya. Ini selalu menjadi pemikiran kita. Maka istilah yang sering kita pakai, paradoks, absolutely paradoks, itu pikiran yang tidak boleh kita abaikan. Kita harus terus mengingat dan mengingat dan mengingat dan mengingat. Karena paradoks ini menjadi satu istilah yang perlu untuk terus kita pikirkan bersama-sama. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, di dalam keperkasaannya dia akan memenangkan pertempuran. Berarti dia Sang Natal menjadi jaminan di dalam kehidupan umat di tengah keterpurukan. Ingat, Natal adalah persiapan kita sebetulnya. Titik pengharapan dimulai. Karena dari Natal kita akan menuju apa yang kita sebut sebagai Jumat Agung di kematian, pengorbanannya. Dan kita akan mencapai pada puncak di mana dia bangkit dari kematiannya. Dan hidup kemudian yang dimulai dengan kenaikan dan kembalinya dia di second coming adalah hidup dalam kekekalan. Maka ritme dan urutan dalam tiap peristiwa kehidupan orang percaya di keberimanannya bagi saya itu sangat luar biasa. Ya, sebuah cara yang sangat sistematik. Dan logikanya begitu kental dan begitu kuat untuk kita mengerti kebenaran itu dalam kebenaran yang sepenuhnya. Dia Allah yang perkasa,
Maka Ayub pun menyaksikan bagaimana dalam keperkasaannya Allah tidak memandang hina. Ini saudara-saudara, dia yang perkasa tidak memandang hina. Ini menjadi penting ketika kemudian mengingat kepada peristiwa Ayub yang jatuh dalam keterpurukan begitu dalam. Hilang harta bendanya, hilang anaknya, hilang istrinya, hilang sahabatnya, bahkan hilang kesehatannya. Tetapi Ayub tidak dipandang rendah oleh Allah yang perkasa itu. Mengapa ini penting? Karena orang yang perkasa, orang yang hebat selalu digambarkan memandang rendah yang hina kan. Lalu memandang ke bawah dengan hina orang-orang yang di bawah. Tetapi Allah yang perkasa ketika dikatakan tidak pernah mau memandang hina. Maka kita mendapat satu penghiburan yang kuat pada dirinya. Dia bukan saja kuat melindungi kita. Tapi dia tahu bagaimana menghargai kita. Oleh karena itu tidak heran saudaraku. Ketika Ayub dalam keterpurukannya. Memahami sang Allah perkasa memandang dia dengan tidak hina. Mengulurkan tangan kepadanya. Sampai kemudian Ayub sadar betul di dalam kehinaan dia pernah mengucapkan kata. Dalam tidak tahuku aku berbicara tentang engkau. Ku cabut ucapanku, ya Tuhanku. Sekarang aku tahu siapa engkau. Bukan dari apa kata orang. Tapi karena bertemu muka dengan muka. Pengalaman Ayub menjadi pengalaman mahal yang sangat luar biasa. Maka tidak heran pula kalau kemudian pada peristiwa Natal. Allah sang perkasa berpihak kepada orang-orang yang dibawa lemah dan tidak memandang hina. Malah memberi kepada mereka privilege. Karena itu tidak heran. Kalau dari antara orang Yahudi yang pertama mendengar berita Natal adalah para gembala hina. Kalau yang berkelas namanya Majus, itu orang kafir. Maka kita memikirkan satu hal. Di dalam nada-nada Natal itu, lalu kita mulai mengkonek satu dengan lain, baru kita kaget. Loh, ini korelasinya kental banget. Saya membuat tema memang sudah lama. Lalu kira-kira saya mau khotbah ini. Ya. Tapi sebetulnya bagaimana detailnya ya pas pada waktu lagi siap-siap pikir sana, pikir sini, pikir sana. Waktu mulai lihat. Saya makin yakin sebetulnya orang tidak mungkin tidak ngerti Alkitab kalau mau belajar baik-baik. Nggak mungkin orang sesat kalau mau belajar baik-baik dan ikutin semuanya. Jangan nyemplung mau-maunya satu ayat lalu tafsir menurut kita begitu kan. Tapi ikutin semua dan kagetlah kita. Maka mengertilah saya. Misteri kedatangan Yesus Kristus hanyalah menjadi misteri bagi orang yang tidak mengenal firman-Nya. Tapi tidak bagi yang mengerti firman-Nya. Itu sangat terbuka. Barulah saya ngerti ketika Yesus berbicara pada para murid-Nya. Banyak orang tidak mengerti apa yang kukatakan. Tetapi pada kalian hal ini diungkapkan. Yes, betul sekali itu. Berbahagialah yang menantinya dalam kebenaran firman-Nya. Dan hidup di sana mengikuti dan mengiring tiap langkahnya. Makin terbukalah mata mereka dalam memahami arti kehidupan, dalam mengerti arti pelayanan, dan menjalani hari-harinya. Merdekalah kita oleh pengenalan itu. Maka Allah yang perkasa yang tidak memandang hina. Dalam keperkasaannya, dia memperhatikan orang yang menjerit, yang lulu lantak kehidupannya. Allah yang oleh pemazmur digambarkan dekat kepada orang yang hancur luluh hatinya. Dan Allah itu menyampaikan berita Natal itu. Justru pada gembala hina itu. Persislah apa yang dikatakan Ayub di keterpurukan kehinaannya. Allah tidak menghina dia. Allah tidak meninggalkan dia. Ketika teman-temannya menghardiknya dan mulai mempertanyakan integritas keimanannya. Allah tetap memandang Ayub bahkan memarahi teman-teman Ayub yang menuduh Ayub sangat miring. Saudara, kalau kita menelusuri seperti ini, apalagi yang kita takutkan dalam hidup kita, bukan? Kalau kau hina, itu kan menurutmu. Mungkin betul dunia bilang kau hina. Tapi kau hanya hina kalau kau tidak mengenal Tuhan itu. Kau tidak hina hanya karena kau seorang miskin. Kau tidak hina hanya karena kau seorang bodoh. Kau tidak hina hanya engkau seorang papa. No, engkau hina karena tidak mengerti firman itu. Maka jangan hina dirimu dengan tidak tahu firman-Nya. Biarlah engkau menjadi mulia karena hidup di dalam firman itu. Itulah kehormatan kehidupan bagi orang percaya. Dan itulah Natal itu. Dan keberpihakan dan tidak memandang hina. Dia pun memilih tempat yang hina bagi dirinya. Allah yang perkasa, apalah sulitnya dia lahir di istana. Allah yang perkasa, apalah sulitnya dia mati dan menggemparkan dunia. Seluruh raja sujud padanya. Gampang itu. Tapi Allah yang perkasa mengundang orang hina. Dan rela ada di tempat yang hina. Kalau sudah begini, sang Natal suci itu. Siapa yang mau Natalan, saudara? Natal disuruh pergi ke tempat hina. Lalu Natal bersama orang-orang hina. Mana kita mau, bukan? Kita kan maunya Natal berkelas. Itu semangat kita. Paling tidak dalam nilai-nilai yang kita pahami di kehidupan kita. Nah oleh karena itulah.
memikirkan kebenaran, memahaminya dan hidup di dalamnya menjadi satu pergumulan tersendiri. Dan bagaimana kita menjalani hari-hari kita itu. Dia Allah yang perkasa, tapi dia Allah yang berpihak dan tidak memandang hina orang kepunyaannya. Diwujudkannya itu dengan dia memilih tempat hina untuk kelahirannya. Saya selalu suka Alkitab, tidak mengajarkan saja tapi mendemonstrasikannya. Ketika Allah bilang aku tidak memandang muka tapi memandang hati. Ketika dia bilang dia peduli pada siapapun, dekat pada orang yang hancur luluh hatinya. Dia datang di tempat yang hina itu. Saya bisa khotbah begini tapi belum tentu saya mau ke tempat yang hina itu kan. Maka saya harus berdoa baik-baik. Supaya doaku itulah perilakuku. Doaku itulah hidupku. Maka aku harus berkelahi baik-baik. Supaya integritasku teruji dan tidak terpojok karenanya. Sehingga aku tidak menjadi batu sandungan yang mempermalukan Tuhanku. Nah pergumulan gini kan tidak gampang susah. Celakalah orang yang mengerti firman dan tidak pernah mau mengerjakannya. Mengerjakan saja kita tidak pernah tuntas apalagi tidak mau. Betapa bodohnya kita. Nah karena itu tiap ada kesempatan disitulah kita bertanding dan bertarung untuk mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Sang perkasa yang tidak memandang hina. Raja-raja perkasa dunia. Kalau sudah perkasa selalu memandang hina yang lainnya. Nebukadnezar digambarkan di mana kakinya menginjak. Di situ menjadi hak miliknya. Itu membuat dia besar kepala. Dan Habakuk bercerita bagaimana Allah berkata. Pada waktu itu dia mendewakan dirinya dan aku akan menghajarnya. Dan kemudian Allah menghajarnya dengan mengangkat Raja Persia. Dan melululantakkan kerajaan Babel. Jadi kalau kita baca historinya menarik loh saudara. Dan Yesaya pun sudah bicara tentang kerajaan yang akan datang. Lalu kerajaan itu pada waktu Ahasweros dia memberi kesempatan orang Israel kembali dari pembuangan ya ke Yerusalem dan membangun Yerusalem di bawah kepemimpinan Zerubabel, Esra dan kemudian Nehemia. Jadi kalau kita baca linglung juga kita gila, tepat amat nih sejarah. Bisa-bisanya ini raja kafir muncul dan ini dan seterusnya. Dan nanti Persia ini kelak dari situlah datang yang namanya di Natal itu orang Majus. Dari sana itu datang. Dulu saya juga gak kepikiran ya, histori ini memang sebetulnya antara Persia orang Majus dengan Israel itu sudah kental. Maka rajanya yang memberi mereka pulang dari Babel untuk ke Yerusalem. Lalu orang intelektual pintar ahli bintang itu yang datang menyembah Yesus sang raja. Hebat loh. Lalu saya pikir-pikir, Tuhan ini loh. Tadi saya gak kepikiran itu. Belakangan saya perhatiin karena nulis lagi. Loh kok gini ya? Loh. Menarik ya. Dari historical kita menemukan fakta biblikal. Loh. Baru kita dalami lagi biblikalnya baru kita tahu. Sangat historis banget. Siapa yang mau bilang itu kebetulan? Ceritanya luar biasa. Tapi dalam tenggang waktu ratusan tahun. Kok bisa tepat? Allah yang perkasa. Tidak ada yang seperti dia. Allah yang perkasa. Tapi tidak memandang hina pada yang lemah. Allah yang perkasa itu adalah Allah yang menyelamatkan umatnya di keperkasaannya. Barang siapa yang takut akan dia dan sujud kepadanya. Dan menjadi umatnya diselamatkannya. Tak penting mereka kaya atau miskin. Tak penting mereka atas atau bawah. Tak penting mereka terkenal atau bukan. Karena yang dilihatnya adalah hati dari umat kepunyaannya itu. Sejauh mana hati itu menjerit kepada dia. Sejauh mana hati itu dekat kepada dia. Sejauh mana hati itu memuliakan dia. Di sanalah saudara-saudaraku. Dinyatakannya keselamatannya. Maka lagi-lagi sang Natal itu datang di kehinaan. Mengundang undangan pertama. Justru orang hina yang diwakili oleh gembala. Maka dalam kehinaan. Disitulah ternyata letaknya kemuliaan. Sehingga saya pikir-pikir semangat Kristen memang pas betul ketika Yesus berkata, kalau kau mau ikut aku, sangkal dirimu, pikul salibmu. Lupakan siapa dirimu. Lupakan apa yang menjadi gairah dan kehormatan bagimu. Pandanglah kepada Kristus itu dan berjalanlah di dalam dia, bersama dengan dia. Sehingga Natal mempunyai semangat yang berbeda dengan semangat kita. Saya pikir ini menjadi pergumulan serius yang harus kita taruh dan kita perhatikan dalam hidup kita, saudara. Menjadi orang terkenal itu jauh lebih mudah daripada menjadi orang yang dihormati. Banyak orang terkenal yang tidak dihormati. Ya, menjadi pendeta jauh lebih mudah daripada menjadi orang yang berwibawa. Banyak pendeta nggak punya wibawa. Menjadi seorang yang melakukan kehendak Tuhan itu lebih penting daripada sekedar berkegiatan dalam pelayanan.
Ada banyak orang melakukan kegiatan dalam pelayanan termasuk Yudas di dalamnya. Sang rasul itu. Dijualnya Yesus itu. Tapi janda miskin itu tidak pernah mengambil uang dengan menjual Yesus. Justru uang yang sisa itu yang tidak lagi ada lainnya diberikannya. Kontras ya. Satu janda miskin gak masuk catatan. Gak pernah orang lihat dia dalam rombongan Yesus. Tapi yang namanya Yudas ada terus. Otaknya uang terus dan ngambil uang. Tapi janda miskin yang betul-betul miskin dan perlu uang. Malah berikan uang yang dia punya. Di situ tampak kasih Kristus yang kuat. Menyelamatkan. Sehingga orang yang diselamatkan tidak saja dari sini kita pindah ke surga. Bukan itu. Keselamatan memberikan kekuatan. Menjalani kehidupan. Keselamatan memberi kekuatan. Tersenyum di dalam penderitaan. Lawang mau ke surga saja kok. Kenapa sih kalau babak belur? Lo mau ke surga kok. Emang kenapa kalau kamu sakit divonis mau mati? Ke surga kok. Lalu apa yang kau takutkan? Apa kau pikir surga itu perjalanan recehan? Kan tidak kan? Karena mati kita pun cuma percepatan ke surga. Penderitaan kita pun cuma lapisan mengasah kita, memurni kita. Supaya makin seperti dia. Masa gak pengen? Masa gak rindu? Maka itu saya tidak heran. Kalau para rasul yang saya suka beri istilah maniak akan penderitaan. Mereka pengen banget, suka banget, seneng banget terhadap derita itu. Makin hari makin kusadari. Kekuatan keselamatan kerja di dalam diri mereka. Seharusnya begitulah kita. Maka orang yang diselamatkan adalah orang yang perkasa. Perkasa apa? Kuat menanggung segala derita. Wow. Allah yang perkasa, yes. Masa Allah yang perkasa pikul salib. Masa Allah yang perkasa dianiaya. Masa Allah yang perkasa ditombak. Masa Allah yang perkasa dikasih mahkota duri. Masa Allah yang perkasa berteriak, Eloi, Eloi lama sabatani. Yes, perkasa itu bukan soal kekuatan tenaga. Tapi kekuatan menanggung segala perkara. Saya suka Alkitab. Di dalam dia, aku kuat menanggung segala perkara. Mengapa? Karena di dalam dia, aku akan perkasa. Pikirkan, camkan saudaraku. Ini yang harus kita perhatikan dan kita renungkan. Kalau sekarang kita mendengar orang khotbah perkasa itu seperti burung Raja Wali. Saya ingat betul ada satu orang pernah ngomong katanya. Saudara-saudara, kita adalah orang-orang percaya, orang Kristen. Kita burung Raja Wali yang terbang bisa kemanapun. Kita bukan ayam yang lemah. Oh, saya dengar khotbah itu miris juga ya. Jadi Tuhan rupanya salah menciptakan binatang itu ya. Mestinya kan Raja Wali yang diciptakan semua. Kenapa lah pula ayam diciptakannya? Dan tampaknya orang ini lupa. Raja Wali belum pernah membuat seorang pun kaya. Tapi ayam, Kolonel Sander kaya banget gara-gara itu. Namanya Kentucky Fried Chicken. McD kaya gara-gara ayam itu. Apa dia lupa? Raja Wali tidak menyambung umur kita. Tapi ayam yang kita makan tiap kali kan? Apa saudara makan burung Raja Wali? Ya kan enggak. Tidak ada yang salah Tuhan ciptakan entah Raja Wali, entah ayam, entah ular, entah cacing. Ingat kalimat itu. Semua pada kemuliaannya sendiri-sendiri. Tidak ada Tuhan salah cipta manusia. Sehingga ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sehat, ada yang sakit. Semua hanya pada dirinya. Memuliakan Tuhannya atau tidak. Itu keperkasaan. Ingat. Maka tanyalah dirimu, engkau perkasa apa tidak? Bukan gini ya, saya berani ngelawan siapa? Siapa juga berani pak? Bukan itu. Kalau itu perkasa namanya preman itu, bukan perkasa. Lain itu. Maka orang perkasa tidak takut mati. Itulah orang percaya. Mati pun dianggap untung. Perkasa banget kan? Pahami istilah teologisnya. Temukan di Alkitab. Bagi kau hidup Kristus, mati keuntungan. Waduh, Paulus, orang hidup susah, mati takut. Itu kan hidup kita kan? Hidup susah, mau mati takut. Tapi Paulus lainnya, hidup Kristus, mati untung. Kenapa? Perkasa. Allah yang perkasa ada di dalam dirinya dan keunggulan kehidupannya itu terasa luar biasa. Maka tanyalah dirimu, apakah engkau seorang yang perkasa? Ingat ya, bukan angkat besi, bukan banting orang, bukan ditakuti orang. Perkasa, kuat menanggung segala perkara. Wah, kalau saja kita itu ya, apa artinya persoalan hidup ini? Bukan. Karena kita kuat. Maka saya pikir-pikir Natal itu menjadi message yang luar biasa strong banget. Iya, di mana kemuliaannya? Di kehinaannya. Bagaimana bisa mulia di kehinaannya? Di mana kekuatannya? Di kelemahan ketidakberdayaan tanda petiknya itu. Maksud Bapak tidak berdaya itu apa? Bayangkanlah tempatnya saja pun palungan. Bekas makan ternaknya itu. Kainnya kain elek. Disitulah mulianya, disitulah perkasaannya. Lihatlah sang Majus melihat keperkasaan itu. Karena itu mereka apa? Sujud, menyembah.
Padahal mereka berkelas dengan persembahan yang berkelas. Ada emas di sana. Tapi takluk kepada sang perkasa itu. Betul apa yang dikatakan Yesaya. Namanya disebut penasihat ajaib. Allah yang perkasa. Maka sujudlah Majus kepadanya. Panjang perjalanan mereka. Banyak keringat mereka keluarkan. Biaya jangan tanya waktu apa lagi. Tapi mereka tidak kecewa. Sekalipun hanya bertemu dengan bayi yang tampak lemah dan biasa saja. Karena mereka meneropong dengan mata hatinya. Dan mereka melihat, ya inilah sang perkasa itu. Dia yang perkasa, Mazmur mengungkapkan. Angkatan demi angkatan di sepanjang masa selalu memberitakan keperkasaan Allah. Dan keperkasaan itu berjalan terus menerus. Tidak ada mulut yang bisa berhenti memuji-muji dan memuja-muja keperkasaannya. Israel tidak pernah bisa berhenti dan usai dalam memuji memuliakan karena dia selalu mengukir kehidupan. Sang perkasa yang luar biasa. Yang membuat Israel dari keterpurukan. Dari perbudakan menuju tanah perjanjian. Yang membuat Israel dari kerajaan yang tak dihitung menjadi sangat menakutkan. Yang membuat Israel mencapai puncak jayanya. Sayang, mereka yang berhenti dan bukan Allah. Mereka yang berbalik dan bukan Allah yang meninggalkan. Tapi mereka meninggalkan Allah dan menyembah berhala. Itu sebab Tuhan menyobek kerajaan dan menghancurkan mereka. Membuang selatan, membuang utara lebih dulu, lalu membuang selatan kemudian. Itu peristiwa Yesaya ini. Tapi sang perkasa tidak pernah lalai. Tapi itu pula lah, maka jelas sekalipun terpuruk terbuang ke sana. Muncul Sadrak Mesa Abednego. Muncul Daniel yang di tengah kesulitan kepahitan tetap memuliakan Allah. Dan mereka perkasa karena tidak rela terhina dengan menyembah patung emas. Sadrak Mesa Abednego menghadapi api lebih suka dan terbakar mati daripada menyembah sesembahan Raja Babel. Hei Raja, percuma berdebat padamu, lemparkan kami ke api itu. Maka Allah akan melepaskan kami dari api itu. Kopi koma loh, enggak titik. Koma. Namun jikalau kami mati, Allah tetap Allah. Iman gini sulit ditemukan. Iman yang besar, iman yang memindahkan gunung. Tapi iman yang sejati, iman yang tetap percaya pada Allah, sekalipun gunung enggak pindah. Nah pikirlah itu. Semua kita suka iman besar kan? Mau iman yang besar, berdoa ini jadi ini, berdoa ini jadi itu, berdoa ini jadi. No, milikilah iman sejati. Karena banyak yang punya iman besar, ambruk juga di hidupnya. Tapi yang punya iman sejati selalu kuat bertahan melewati hari-harinya. Apa kurangnya peristiwa kebesaran mujizat sepanjang perjalanan dari Mesir menuju tanah perjanjian. Tapi bengkok juga itu Israel. Berhala juga yang mereka sembah. Tergelincir juga. Tapi iman sejati tidak pernah tergelincir. Sekalipun mana tak ada. Sekalipun air tak tiba. Ia tetap berjalan di sana. Dan dia selalu memuji-muji dan memuliakan Allah yang perkasa. Karena perkasaan ada di dalam batinnya. Ya Allahku, ya Tuhanku. Begitulah mereka mengagung-agungkan dia. Pujian itu datang. Maka tidak heran ketika kemudian para malaikat datang dan menyampaikan kabar kepada orang terhormat yang bernama Gembala Hina itu. Mereka apa? Menyanyi-nyanyi. Kasih Allah telah tiba di dunia ini. Damai di bumi bagi orang yang berkenan padanya. Nyanyian sorga luar biasa. Memuji, memuliakan. Menyambut sang Natal yang tiba. Kristus itu. Maka suasana yang terjadi sepanjang Natal. Persis dalam gambaran yang ada di perjanjian lama. Tampaknya tercecer di sana sini. Tapi jangan lupa perjanjian lamanya satu. Tercecer kalau kau tidak baca semua. Tapi kalau kau baca semua kan gak ada yang tercecer kan ya. Jadi bukan perjanjiannya itu terpisah-pisah. Ada di Yesaya, ada di Yeremia. No. Itu satu paket. Karena itu bacalah semuanya. Mengertilah semuanya. Maka engkau akan melihat kebenaran itu utuh. Dan tercenganglah. Karena amat sangat luar biasa. Maka saya makin ngerti. Kalau saja kita belajar firman itu kita aminkan. Lalu kita mulai lihat dan berjalan bersama dengan Tuhan. Bagaimana kita tidak ekstra makin hari makin kuat. Indah loh hidup itu. Luar biasa loh Tuhan memimpin kita. Kalau saja kita kuat. Kita bahasa bahagia di tengah penderitaan. Coba bayangin ya. Menderita aja bahagia. Dianiaya aja bahagia.
Gimana nggak dianiaya ya bahagia amat ya. Dianiaya saja bahagia. Apa yang nggak bisa kita nikmati dalam hidup ini kan? Aniaya saja bisa kok. Apalagi cuma makan minum, aduh. Makan tidur, gampang amat itu. Menderita saja bisa ku nikmati. Maka aku berdoa pada Tuhan, ku mampukan aku menikmati itu. Sepenuhnya. Karena tahulah aku betapa bahagianya hidup ini. Kalau derita pun bisa ku cicipi. Saudara kalau makan dalam hidup ini pilihnya yang enak apa yang gak enak? Yang enak-enak ya. Mau kita cari restoran bayar pun mau kan? Untuk tempat yang enak. Bayangkan kalau kita disuruh makan, silakan makan. Ini piringnya isinya nasi penderitaan. Itu tahu kesusahan. Sebelah sini tempe injak-injak, buset dah. Minumlah ini air kehancuran. Alah siapa yang mau itu? Dan habis makan, siap-siaplah kau. Apa yang kita makan jadilah itu semua kan. Tapi heran Rasul menjadikan itu lalapan. Mereka makan penderitaan. Mereka nikmati pengkhianaan. Mereka lewati kehancuran. Kagum loh kita. Saya suka kalimat Paulus. Berkali-kali aku diuber-uber seperti penyamun. Dicambuk, didera 5-7 kali. Cambuk hukum yang 40-1. Didera pakai rotan. Cedut. Bukan 1 kali. Keluar masuk penjara. Mau dibunuh. Tapi demi Injil aku tidak berhenti. Why? Udah kecanduan dia saudara. Kecanduan terhadap Injil itu. Dia tidak bisa hidup tanpa Injil sampai dia berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan apa? Injil. Tapi kita banyak waktu ya. Santai-santai kongko-kongko ya tanpa Injil ya. Jadi memang agak beda kita. Makanya kita gak diangkat jadi rasul ya. Semangat kita beda. Nah karena itu mari kita berdoa sebagai orang Kristen. Kita tingkatkan mutu keimanan kita itu. Kita nikmati perjalanan bersama dengan Tuhan. Dan Kristus itu adalah kekuatan Allah. Sang perkasa itu. Itu dikatakan dalam 1 Korintus. Dialah Kristus yang perkasa. Saya suka ketika Paulus berdebat dengan orang-orang Yahudi. Menghantam mereka dan juga orang-orang Yunani. Sekaligus dia mengatakan kalimat luar biasa. Di mana hikmat orang Yunani? Orang Yahudi minta tanda. Yunani minta hikmat. Inilah yang kami beritakan. Kristus. Yang perkasa dari Allah itu. Oleh karena itulah saudara, dengan terang benderang Alkitab menggambarkan keperkasaan Allah dalam diri Sang Natal Kristus itu. Sebut namanya penasehat ajaib. Allah yang perkasa. Maka nama Allah yang perkasa menjadi pengharapan kuat akan kemenangan bagi umat yang percaya kepadanya. Berbahagialah orang-orang yang percaya padanya karena pengharapan itu segera terwujud. Natal menjadi titik terang menuju Bukit Golgota. Perjalanannya menjadi perjalanan yang bisa dipahami kalau saja semua mengerti. Sampai kepada kematian, kebangkitan. Tapi tampaknya manusia memang lumpuh. Bahkan murid pun tercerai-berai. Sehingga ketika dia bangkit barulah seperti bangkit dari kematian. Seperti begitulah murid-murid bangkit dari ketertiduran kebodohan kerohanian mereka. Melek. Langsung mendadak melihat hal yang luar biasa. Dan mereka pelayanan pun menjadi amat sangat luar biasa. Seperti orang yang dibuka matanya. Akhirnya ketakutan berubah menjadi keberanian. Dan Petrus pun berkata, Petrus yang menyangkal karena takut itu. Hei para imam, jangan suruh kami berhenti. Bagi kami lebih baik taat pada Allah daripada manusia. Padahal dia diancam, kalau masih berani menginjili mati kau. Silakan. Keperkasaan itu terwujud dalam batinnya. Sudah mulai berbuah. Maka Petrus dengan segera berubah. Pengharapan kuat akan kemenangan bagi umat yang percaya padanya. Kemudian saudara yang kekasih, itu menjadi gambaran kepada kita. Supaya bagaimana kita menang ya. Bukan sekedar atas daging tapi roh-roh di udara. Dan kemenangan ini bukan kemenangan yang saya bilang tadi ya. Kita sakit lalu jadi sembuh. Bukan itu. Kita miskin jadi kaya. Itu payah, itu kecil itu. Ya bukan tidak bisa kau miskin jadi kaya. Urusan gampang itu. Tapi yang pasti Sakeus kaya jadi miskin. Karena kenal Yesus. Separuh hartanya kan dia berikan kan. Si Yusuf Arimatea karena kenal Yesus propertinya mesti dia kasih. Tidak ada ayat berikutnya. Maka kembalilah tanahnya yang 10 meter itu jadi 10 hektar. Enggak ada juga ya. Maria dari melahirkan Yesus sampai mati dia mengurusi Yesus. Tidak pernah Yesus mewariskan sertifikat deposito di Bank of Galilea. Tidak ada itu. Tetapi tidak ada yang lebih bahagia daripada Maria.
Bagaimana engkau mendapatkan bahagia itu? Sekalipun kita disebut dia bahagia begini, tapi kalau ngeliat hidupnya siapa yang pengen? Kalau ke surganya sih pengen Pak. Tapi kalau menderitanya jangan dah. Miris ya. Saya baca kisah Maria itu. Saya pikir tidak terlalu berlebihan istilah the mother of God. Cuma memang berlebihan mengilahkan dia. Tapi penghormatan tinggi Alkitab sendiri memberi kalimat luar biasa. Tidak ada wanita sebahagia siapa? Maria. Satu kali dan tidak akan pernah lagi. Maria terlibat di sana. Itu mengagumkan. Nah oleh karena itulah saudara, ini menjadi perhatian penting kita. Bagi saya, tidak ada rasul apapun yang lebih daripada perjalanan Maria melayani Kristus. Dari lahirnya sampai matinya. Rasul itu kenal Yesus sudah 30 tahun umurnya kan? Ikut kurang lebih 3,5. Maria 33,5 tahun plus 9 bulan 10 hari. Lebih dari umur Yesus. Selama dia hidup di dunia. Dari kandungan, lahir sampai kematian di atas kayu salib. Melahirkan di tempat hina, mengantar anak mati di tempat hina. Tapi di situ dia mulia. Maka saya akan berkata, kau mau tahu wanita perkasa di kolong langit ini? Maria namanya. Semua ditaklukkannya dalam ketaatan. Kasih yang berubah dan luar biasa. Kemenangan! Bukan cuma atas daging dan darah. Kemenangan atas roh di udara itu. Maria tidak pernah berminat dan menyesali panggilan yang Tuhan berikan pada dia. Wow, puji Tuhan. Ya, Yudas kalah dengan menjual Yesus. Petrus pernah kalah dengan menyangkal Yesus. Murid-murid pernah kalah meninggalkan Yesus. Maria tidak. Catatannya itu luar biasa loh. Ya. Maria tidak pernah doain orang, pegang langsung orang itu sembuh. Nggak pernah. Maria nggak berdoa lalu 5.000 orang datang 2 roti jadi bisa banyak. Nggak ada. Malah Maria pernah minta Yesus supaya tolong orang-orang yang pesta di Kana kan. Tolong mereka, bantu mereka. Anggurnya sudah habis. Hei gune. Perempuan bukan meter. Tidak ada kena mengena urusanmu dengan aku. Jangan atur aku. Itu bicara keilahiannya. Maria tidak boleh atur Yesus. Kalau air jadi anggur itu ada di benak Maria sebetulnya. Dia yakin ini anaknya ini mujizat pasti banyak ini. Maria tergoda. Tapi Maria diingatkan. Maria diam. Menarik loh. Hanya Maria diam cuma bilang sama yang pembantu. Pokoknya apa yang dia suruh lakukanlah. Terus dia pergi. Kelebatan peristiwa menarik itu. Pasti semua orang tertarik air jadi anggur ya. Gak ada yang memperhatikan sikap Maria. Ketika gembala cerita apa yang mereka lihat. Ketika Majus datang. Maria menyimpannya di dalam hatinya. Ibu-ibu sekarang segera mereka menggosipkannya. Bedanya bumi langit memangnya. Maka saya pikir-pikir ini menarik loh. Yuk perempuan-perempuan jadi Maria. Keunggulan itu. Saya mensyukuri ya ketika PL dirusak oleh wanita penyebabnya kan ya. Itu catatannya si Paulus bukan catatanku itu. Jangan lupa perempuan lain pertama bikin dosa. Laki-laki cuma korban berikutnya. Itu ayatnya. Tetapi saya kagum loh sama wanita. Jangan lupa. Keselamatan diwujudkan di surga. Wanita yang terlibat di dalamnya. Enggak ada sumbangan si Yusuf. Karena bukan spermanya itu. Dikandung dari Roh Kudus. Yesus mati. Yusuf sudah tidak tercatat. Tampaknya dia sudah mati juga. Tetapi Maria tetap ada di sana. Wanita sudah menyelesaikan kesalahannya. Sekarang giliran laki-laki memperbaiki dosanya. Gimana caranya Pak? Sudah gagal kau jadi pemimpin di PL. Jadi pemimpinlah kau di PB ini. Hiduplah memimpin. Maka laki-laki jangan cengeng. Laki-laki mesti keluar. You are a leader. Saya lagi pikir-pikir ya, apa yang mesti laki ya? Pantas semua rasul itu laki terus yang berceritakan Injil begitu luar biasa perkasa. Mestinya itulah pria. Menegakkan kebenaran yang luar biasa. Ya. Dan akhirnya juga dikatakan, inilah semangat Natal, yaitu Allah yang perkasa, pengharapan yang kuat yang menolong memimpin kita, mengarah kepada jalan berikutnya. Betapa luar biasanya Natal itu. Perkasakah kita? Buat pertanyaan itu. Oleh itu marilah kita memikirkan saudara, keterikatan kita dengan Sang Natal yang perkasa. Kalau memang kita terikat dengan Kristus Sang Natal, Allah yang perkasa, maka perkasalah hidup kita. Bukan perkasa, ingat tadi ya, menginjak orang yang lemah, menghantam lawan kita, bukan sekedar itunya. Sakit jadi sembuh, no. Perkasa, karena kita meletakkan setan itu di bawah kaki kita.
dan meremukkan kepalanya. Perkasa karena kita tidak lagi tergelincir pada dosa. Perkasa karena kita bisa menolaknya. Perkasa seperti Paulus berkata, setan berhenti. Padahal waktu itu setan sedang memuji-mujinya. Inilah hamba Allah yang maha tinggi. Tapi dia tahu ini setan, dia balik. Setan keluar. Waduh, dia tahu. Setan sedang memanipulasi Paulus. Supaya Paulus tergelincir dalam pujian. Tapi Paulus tahu. Perkasa. Hei orang-orang Filipi, jemaatku yang kukasihi, jangan sedih karena aku di penjara. Memang untuk itulah aku dipanggil. Waduh mak, dari penjara pun dituliskannya surat. Dihiburnya yang di luar penjara itu. Yang ada kita dari luar penjara kasih penghiburan kepada yang di penjara. Tetapi saya pikir-pikir saudara ya ini lalu saya coba menangkap itu dengan miris, coba dengan sinis. Lalu membalikkan, iya beda amat ya. Semangat Kristen itu. Ya, ini yang harus jadi pergumulan kita. Sehingga ketika mereka-mereka yang jatuh dan terpuruk itu. Nah kita menang karena tidak tergelincir ke situ. Itu loh, perkasa. Kemudian saudara yang kekasih hidup kita. Ya, yang perkasa dalam menghadapi persoalan kehidupan ini. Bagaimana kita melewatinya. Karena tahu harapan kita kepada dia bukan harapan yang salah dan lemah. Berharaplah pada Natal itu. Tidak ada pencobaan melebihi apa? Batas kekuatanmu. Artinya apa? Kau kuat menang. Artinya apa? Kau perkasa untuk itu. Oh Pak, saya nggak kuat Pak. Kalau nanti kayak Ayub gitu mana kuat Pak? Tiba-tiba harta gini. Nggak usah kau pikirkan. Kenapa Pak? Nggak bakal begitu kau. Kenapa Pak? Karena imanmu nggak sampai situ. Udah tenang-tenang aja lah kau. Bagianmu saja yang kau jalani. Jadi nggak usah ribet. Saya sih kalau gitu nggak kuat loh Pak. Saya kalau ngapain kau pikirkan? Memang nggak nyampe kau. Maka tidak heran. Ayub bertemu Tuhan muka dengan muka. Saudara pengen ketemu Tuhan muka dengan muka? Pengen. Pengen seperti Ayub? Enggak, itulah penyakitmu. Ketemu muka dengan muka itu gini loh Pak. Waktu saya dua-dua tahu-tahu gedebuk prak, dapat rezeki gedebuk prak. Tahu-tahu aku jadi kaya raya. Itu loh muka dengan muka. Bukan. Maka banyak sekali orang sekarang menghina pertemuan dengan Tuhan. Saya ketemu Tuhan, saya ngomong sama Tuhan. Siapa kau? Barang siapa ketemu Tuhan, betapa hebatnya hidupnya. Barang siapa yang sering mendengar suara Tuhan, pasti tampak pada buah-buahnya. Dan gaya hidupnya pasti beda luar biasa. Saya harus jujur. Dalam menjalani pelayanan, banyak sekali saya bergumul. Kadang ini Tuhan mau kemana sebetulnya? Mau ke kiri, mau ke kanan, mau lurus nih? Saya kadang gedebuk plak jatuh salah. Aduh ampun Tuhan, balik lagi. Lain waktu saya diam, malah sukses. Jadi saya makin hari makin bingung. Apa mesti diam? Gak kerja, salah juga. Tapi ada waktu saya kerjakan dan berhasil. Maka tahulah saya, Tuhan akan memimpin seturut yang dia mau, bukan aku mau. Tapi itulah yang paling aku susah. Karena aku paling mau apa yang aku mau. Nggak tahulah kalian. Mari kita berdoa. Dan akhirnya ini menuntut umat tidak lagi cengeng. Kalau dia sang Natal, Allah yang perkasa. Maka jangan ada kecengengan lagi dalam hidup kita. Jangan lagi ada keluh kesah ya. Aduh Natal ini Natal kelabu. Kenapa kelabu? Suami nggak pulang. Suami di PHK. Boro-boro mau beli pohon Natal. Natal ini kelabu begini dan begitu. Ini dan itu. Suri. Saya pikir kita patut untuk menyesali ucapan seperti itu. Kalau itu yang membahagiakan hidupmu. Pohon terang itu, uang itu, hadiah itu, jalan-jalan. Demi Tuhan yang hidup. Kau belum mengenal dia. Orang yang mengenal dia berbahagia. Entah dia jalan-jalan, entah dia tidak, entah ada kue, entah tidak. Itulah keunggulan, kemenangan, keperkasaan orang percaya. Itulah Natal. Kita nggak akan cengeng dan terjebak. Selamat menikmati Natalmu dengan sikap yang benar, dengan sikap yang tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Selamat menikmati Natal ini dan mensyukurinya. Supaya dimanapun kita, entah di Jakarta, entah jalan-jalan demi Tuhan yang hidup. Jangan sampai kita berjalan sendiri dan tidak ada Tuhan di situ. Entah kau makan, entah kau minum, jangan sampai kita sendiri tidak ada Tuhan di sana. Mari jalani hari-hari kita. Dia Natal, Allah yang perkasa. Maka perkasalah engkau. Kalau memang Natal itu ada di hidupmu. Menjadi milikmu. Karena diberi dan dianugerahkan kepadamu.